Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojak, mahasiswa PPG angkatan kedua tahun 2023, akan melaksanakan praktek PPL di SMP Negeri 1 Atap 1 Bojong Gambir yang waktunya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Coba ke depan menghadap. Sebelum pelajaran dimulai, KM coba pimpin doa. Kemudian sekarang mengecek kehadiran ya. Sekarang di absen dulu ya. Adit. Agung. Aiseli. Berarti hadir semua ya. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Terdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Pelajaran sekarang adalah pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan disampaikan sekarang adalah mengenai cerpen. Sebelum ke materi, kalian pernah membaca cerpen? Akan menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai cerpen itu sendiri ya. Perhatikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur intrinsik. Kemudian sebelum ke materi, video tentang cerpen. Bapak menampilkan videonya. Setelah menampilkan video itu dipahami ya, dipahami apa isi cerpen tersebut. Sekarang perhatikan, Bapak akan menampilkan video cerpen. Coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, dalam pembelajaran bahasa Indonesia
Setelah kalian menonton video cerpen, kalian sudah paham? Sekarang lanjut ke materi. Materi pembelajaran yaitu mengenai apa? Cerpen. Unsur yang dimaksud atau yang dibahas sekarang adalah unsur intrinsik. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Yaitu ini, coba perhatikan depan. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Itu yang dimaksud unsur intrinsik. Jadi di dalam tubuh cerpen ya. Kemudian cerpen itu mempunyai ciri-ciri. Ya, ada cirinya seperti kita, bukan ciri masing-masing. Laki-laki ciri-cirinya apa? Perempuan apa? Cerpen juga sama, mempunyai ciri-ciri. Ciri cerpen diantaranya yang pertama selesai dalam sekali baca. Siapa yang mau bertanya tentang materi? Silakan. Ya baik, baik. Dari pembahasan tadi, teman kalian ada yang menanyakan mengenai perbedaan antara tokoh dengan penokohan. Secara sepintas kan hampir sama tokoh dengan penokohan. Kalau tokoh adalah orang yang ada di dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah karakternya, sifatnya. Tokoh umpama tokoh si A, karakter sifatnya seperti ini. Ya, si B, karakternya seperti ini. Ya, kan beda-beda. Bagaimana? Puas? Mungkin ada teman yang lain yang mau menambahkan. Udah jelas? Jelas. Kemudian sekarang Bapak akan membagi kelompok. Berarti kita akan berdiskusi ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah dibagi kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang coba masuk ke kelompoknya masing-masing. Udah? Kelompoknya itu pas kelompoknya. Setelah membuat kelompok, nanti kalian berdiskusi ya, berdiskusi tentang apa yang ada di dalam LKPD. Itu dicantumkan ada cerpen. Nanti kalian berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi ya, kalian harus mengisi di dalam LKPD harus ada pekerjaan. Dan sebelum mengerjakan dalam LKPD, kalian harus mencari informasi-informasi yang ada di dalam buku untuk referensi penunjang ya. Paham? Ya. Dalam LKPD di halaman pertama tertera judul cerpen ya. Dalam judul cerpen ini tentang pengalaman di pondok pesantren. Kemudian dalam halaman yang kedua itu pekerjaan yang kalian harus kerjakan. Nah, dalam pekerjaan ini sebelum mengerjakan kalian harus berdiskusi dulu dari cerpen di halaman pertama. Bapak akan membagikan LKPD-nya. Coba LKPD-nya buka. Bapak akan membagikan buku paket untuk mencari informasi mengenai berdiskusi untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Coba anggota masing-masing diberi tugas. Ini umpamanya satu orang membaca
cerpen, satu orang membaca buku paket untuk mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan cerpen tadi, yaitu mengenai alur, ya, unsur-unsurnya, alur, tokoh, setting, dan sebagainya. Coba sekarang berdiskusi. Sudah selesai? Nah, kalau sudah, sekarang waktunya untuk presentasi. Paham? Nah, siapa yang akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok tadi, hasil diskusi? Ya, silakan. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak perwakilan dari kelompok 1. Saya mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Kutipan peristiwa dalam cerpen. Di pondok pesantren saya belajar tentang agama dan juga tentang kehidupan. Dengan yang adalah pendidikan. Nama tokoh saya, ayah dan para santri. Karakter tokoh saya baik, ayah baik, dan para santri baik dan ramah. Bukti kutipan, hak yang penuh harapan. Saya seorang guru di sana. Mereka menyambut saya dengan senyuman. Latar ada 3, 1, 4. Dalam waktu di dalam suasana. Atas tempat adalah 4. Pondok pesantren. Waktu sejak kecil. Ketika saya berusia 12 tahun. Suasana senang dan nyaman. Amanat kita harus menjadi seorang muslim yang baik dan bertanggung jawab. Bukti kutipan saya belajar tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang baik dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian sekarang siapa yang akan menyanggah tentang hasil diskusi kelompok 1? Siapa? Ya, silakan. Berdiri. Setelah saya memperhatikan penampilan teman saya, Ya. dalam mempresentasikan hasil diskusi tentang cerpen, Ya. tentang
tampilan pondok pesantren. Teman saya dalam menyampaikan diskusinya cukup baik. Ya, bagus. Dan kami menjadi terinspirasi untuk belajar di pondok pesantren. Bagus, tepuk tangan. Silakan. Duduk. Kemudian sekarang masih ada waktu 5 menit untuk mengoreksi hasil pekerjaan kelompok masing-masing. Coba koreksi dulu pekerjaan masing-masing. Ya. Coba koreksi hasil pekerjaannya. Coba dilihat-lihat. Kalau ada yang kelewat. Sudah bagus hasilnya? Sudah puas? Nah, bagus. Coba sekarang kumpulkan LKPD-nya. Coba kumpulkan KM, coba KM. Kumpulkan LKPD-nya. Cok, perwakilan. Sekarang untuk mengumpulkan LKPD sama buku paketnya. Ya, ralat paket sama LKPD-nya. Ya, dah. Terima kasih ya. Sekarang Bapak akan membagikan soal dah. Ya, baik, Pak. Dulu tadi, Pak. Sekarang kerjakan, soalnya sudah ada ya, tinggal menjawab pertanyaan yang ada di dalam soal itu. Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Sebelum mengerjakan, coba perhatikan di atasnya ada nama, isi nama dulu, kelas dan mata pelajarannya, pelajaran bahasa Indonesia ya. Coba isi dulu nama, kelas dan pelajarannya. Kemudian langsung ke soal. Beri waktu 10 menit dari sekarang. Kerjakan, coba coba kerjakan. Kalau sudah beres pekerjaannya, coba kumpulkan soal dan jawabannya. Coba KM atau siapa saja perwakilan seorang untuk mengumpulkan soal dan jawaban. Ya, terima kasih. Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan kesimpulan materi yang telah disampaikan dari awal sampai akhir. Siapa yang akan menyimpulkan? Ya, silakan. Setelah memperhatikan materi LKPN, saya dapat menyimpulkan bahwa unsur yang ada di dalam pesantren adalah 1. Tema, 2. Atau pengelompokan, 3. Alat, 4. Alur, 5. Gaya bahasa, 6. Amanat, 7. Sudut pandang. Ya, terima kasih, bagus. Bapak akan memberikan motivasi. Kita bukan hanya belajar selama di kelas atau di sekolah, tapi kita harus belajar juga di luar kelas atau di lapangan atau di masyarakat.
Kemudian untuk materi pertemuan yang akan datang, sekarang kan membahas mata unsur-unsur intrinsik. Nanti pertemuan selanjutnya atau minggu yang akan datang, kita akan membahas masalah unsur-unsur ekstrinsiknya dari cerpen itu. Ngerti? Ya, terima kasih. Karena materi sekarang sudah habis dan waktunya sudah habis, coba KM untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelaksanaan PPL siklus kedua telah selesai. Alhamdulillah lancar. Mohon kepada rekan-rekan yang menonton video ini coba beri masukan. Sekian.